Ada seorang pemuda yang bernama Thabit. Thabit ini adalah orang yang miskin, namun dia adalah orang yang soleh. Suatu ketika dia berjalan di pinggiran kebun apel. Ketika berjalan teman-teman, dia mendapati sebuah apel di jalanan. Karena dia orang yang sedang lapar, dia ambil apel itu langsung dia makan. Nah, ketika dia makan separuh, dia teringat kepada Allah. Jangan-jangan apel yang saya makan ini tidak halal bagiku. Secara hukum fikih itu telah halal bagi dia, karena kebun apelnya jauh dan itu apel berada di jalanan. Nah, tapi karena dia adalah orang yang wara, orang yang menjauhi yang haram dan subhat, dia terpikir jangan-jangan apel ini tidak halal bagiku. Dia masuk ke kebun apel, mencari pemilik kebun apel itu. Dia mendapati sebuah gubuk, diketuk gubuk itu, "Assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam." Maka si Thabit tadi berkata kepada orang yang di dalam gubuk, "Aku telah mendapati sebuah apel di jalanan dan aku langsung memakannya karena aku lapar. Ketika aku telah memakannya, aku teringat jangan-jangan apel ini tidak halal bagiku. Aku datang kemari itu adalah untuk menghalalkan apel ini. Tolong bagimu untuk menghalalkan apel ini bagi saya." Maka orang yang dalam gubuk itu berkata kepada si Thabit, "Apel ini bukanlah milik saya. Saya di kebun ini hanyalah seorang penjaga. Pemiliknya ada di sebuah desa di sana. Kau harus berjalan 1 hari 1 malam." Si Thabit, karena dia betul-betul kokoh di dalam hatinya untuk menghalalkan sebuah apel yang dimakannya, nah ketika itu dia menyanggupi, "Okelah, kalau begitu saya akan pergi ke sana." Setelah dikasih alamatnya, dia berjalan ke sana teman-teman 1 harian, lebih 1 hari 1 malam. Setelah berjumpa pemilik apel itu, dia berkata kepada pemilik apel, "Wahai pemilik apel, sesungguhnya aku berjalan di seberang kebunmu semalam. Aku mendapati sebuah apel di jalanan. Karena aku lapar, aku makannya. Masih ku makan separuh, aku teringat jangan-jangan apel ini tidak halal bagiku. Aku datang kemari jauh-jauh, tolonglah halalkan apel ini bagiku," katanya. Maka pemilik kebun ini berpikir bahwasanya anak ini tidak sembarangan orang. Anak ini adalah anak yang soleh, pemuda ini pemuda yang soleh. Bagaimana mungkin dia rela berjalan 1 hari 1 malam hanya untuk menghalalkan setengah apel yang telah ia makan? Maka dia memberikan syarat kepada Thabit, "Okelah, bolehlah apel ini halal bagimu, tapi dengan 1 syarat," katanya. "Apa itu?" kata si Thabit. Maka dia mengatakan, "Kau wajib menikahi putriku." Allahu Akbar. Si Thabit ini heran, termenung, dia bingung gitu loh. Bagaimana mungkin dia gara-gara dia makan setengah buah apel, dia harus menikahi seorang gadis? Lalu pemilik apel itu juga mengatakan, "Tapi ketahuilah bahwasanya putriku itu adalah putri yang bisu, tuli, buta, dan juga dia lumpuh." Maka si Thabit tentunya sangat bingung dalam keadaan itu. Namun hatinya terus bergerak bahwasanya dia harus senantiasa menghalalkan apel itu. Jangan sampai sesuatu yang telah dimakannya itu menjadi haram baginya. Dan dia akhirnya menyanggupi persyaratan dari pemilik apel itu. "Okelah, kalau memang itu syarat satu-satunya," katanya. Akhirnya teman-teman, di malam harinya dinikahkanlah mereka. Yang menikahkannya ayahnya sendiri, yaitu ayah putri tadi. Setelah menikah, maka si Thabit ini disuruh untuk datang ke kamar putrinya. Maka dia pergi ke sana, di depan pintu dia mengetok pintu, tok tok tok, "Assalamualaikum," katanya. Maka dari dalam ada sebuah jawaban, "Waalaikumsalam." Si Thabit ini terheran, bagaimana mungkin tadi bapaknya bilang bahwasanya putrinya itu tuli, dia bisa mendengar salamku, dia bisu, dia bisa menjawab salamku. Dia masih bingung, heran. Akhirnya dia masuk. Setelah dia masuk, maka sang putri itu berangkat dari tempat duduknya menghampiri si Thabit, sang suaminya. Maka dia juga heran, berarti putri ini tidak lumpuh dan juga dia juga tidak buta karena dia bisa melihat Thabit. Lalu dia bertanya kepada putri itu, "Wahai anak gadis, sesungguhnya ayahmu tadi sebelum menikahkanku denganmu, bahwasanya dia berkata engkau adalah wanita yang tuli, wanita yang buta, wanita yang bisu, dan juga wanita yang lumpuh." Maka
sang putri itu mengatakan, benar, ayahku mengatakan sesuatu yang benar. Aku adalah wanita yang tuli karena aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah. Tuli dari sesuatu yang diharamkan Allah. Mataku juga buta. Aku tidak boleh ataupun tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Begitu juga mulutku bisu terhadap sesuatu yang melanggar syariat. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang diharamkan Allah. Begitu juga kakiku lumpuh karena aku tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, akhirnya sang Sabit ini takjub, merasa bersyukur. Lalu kemudian ketika itu perempuan itu bercadar dan dibukalah cadar itu, maka dikatakannya bahwasanya ini adalah perempuan yang paling cantik yang ia temui di daerah itu. Allahu Akbar. Lihatlah hadirin teman-teman semuanya, bahwasanya niat yang tulus seseorang menjaga sesuatu yang haram, Allah balas dengan kebaikan. Dia mendapatkan putri pemilik kebun itu, dan itu merupakan putri satu-satunya. Tentunya mereka nanti akan mewarisi kebun apel itu. Teman-teman, dari pernikahan mereka berdua ini, karena mereka berdua adalah orang-orang yang soleh dan solehah, maka lahirlah seorang mujahid fisabilillah, orang yang berjihad dengan ilmu agama, yaitu imam mazhab yang pertama yang bernama adalah Nu'man bin Thabit. Nu'man adalah anak dari pernikahan mereka, Nu'man bin Thabit yang dikenal dengan Abu Hanifah yang merupakan imam mazhab pertama. Maka teman-teman, senantiasalah kita menjaga sesuatu yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita, karena sesungguhnya nanti keturunan kita ataupun anak cucu kita akan menjadi cerminan tentang diri kita hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.